wa tubayyidu biha wajhi, dan rahmat yang nantinya akan mencerahkan wajah kita kelak di hari kebangkitan. Sebagaimana kita tahu bahwa nanti seseorang akan dibangkitkan berdasarkan amal ibadahnya. Yang menentukan seseorang itu apakah dia ahli surga atau ahli neraka, apakah dia ahli sa'adah atau ahli syaqawah, alhamdulillah, itu adalah amal ibadahnya, bukan hartanya, bukan berapa banyak dia mengumpulkan uang di dunia, bukan seberapa tinggi jabatannya di dunia, bukan berapa banyak piagam penghargaan yang dia dapatkan, bukan, tapi berapa banyak amalnya dan berapa banyak amal yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukan. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang-orang yang kelak dibangkitkan dalam keadaan wajahnya bercahaya. Kemudian wa tulhibuni biha rusydi, dan dengan rahmat itu juga bisa mengilhami kita, bisa memberikan petunjuk kepada kita, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kurang baik, mana yang sangat baik, mana yang sangat buruk, mana yang kurang buruk, sehingga kita bisa memilih. Wa taqdi li biha hajati, dan dengan rahmat itu kita juga bisa melancarkan, melaksanakan apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita. Mungkin di hari itu kita butuh supaya mendapatkan keuntungan yang lebih karena ada kebutuhan khusus. Mungkin di hari itu kita punya masalah dengan orang lain supaya diselesaikan, maka pagi-pagi kita minta kepada Allah supaya urusan-urusan kita itu dilancarkan. Wa ta'simuni biha min kulli su', dan supaya kita itu terjaga dari segala macam keburukan. Nah, sebab kita tidak tahu dari mana datangnya perkara yang bisa membahayakan kita. Maka dari awal di pagi hari sebelum kita mulai aktivitas kita minta kepada Allah. Kemudian lanjutan daripada doanya, Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang senantiasa melekat, yang senantiasa selalu ada di dalam hati. Karena yang namanya keimanan itu bisa naik, bisa turun. Seseorang keimanannya naik jika dia taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah, maka semakin naik juga keimanannya. Sebaliknya, keimanan itu akan turun dengan maksiat kepada Allah. Makin kita maksiat, semakin turun keimanan kita. Makanya dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang yang beriman itu berzina, tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika dia berzina, maka otomatis keimanannya sudah tidak ada. Nah, itu dikatakan di dalam hadis. Maka di sini kita ambil kesimpulan, orang yang bermaksiat berarti keimanannya itu sedang hilang. Nah, karena keimanan itu apa? Percaya kepada Allah. Percaya Allah itu maha kuasa. Percaya Allah itu azabnya pedih. Tapi kenapa kita langgar? Kita percaya, kita langgar, berarti tidak percaya. Berarti keimanannya sedang tidak ada. Nah, inilah keimanan. Kita minta supaya sepanjang hari supaya keimanan itu tetap ada di dalam hati, sehingga kita mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ada iman yang mengerem kita, ada iman yang mencegah kita. Jadi kita ingat ada cerita di mana seorang yang soleh ini ketika dia selalu membakar tangannya dengan korek api. Jadi bakar tangannya sampai melepuh, sampai terbakar, sampai menghitam. Maka ditanya, kenapa engkau ini selalu melakukan hal yang demikian? Bukankah itu menyakiti dirimu sendiri? Maka dia katakan, ini aku lakukan ketika aku pengen untuk melanggar ajaran Allah, ketika aku pengen untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku bakar tanganku sendiri dengan api.
Maka aku katakan kepada diriku sendiri, ini api dunia. Api dunia membakar begitu panas, begitu sakit. Bagaimana nanti dengan neraka di hari kiamat? Bagaimana nanti dengan balasan siksaan Allah di hari kiamat? Sehingga ketika aku terbakar, aku mengurungkan niatku untuk bermaksiat. Coba praktekkan, mungkin barangkali reaksi. Karena untuk ngerem maksiatnya, bawa korek api, jangan untuk merokok aja. Ya, barangkali ada yang pengen untuk mengerem maksiatnya supaya dia itu terlatih, mungkin bisa coba cara itu. Wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya. Dan keyakinan yang benar, keyakinan yang hak, sehingga aku mengetahui bahwasanya tidak akan terjadi sesuatu kepadaku kecuali sudah dituliskan, kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakinkan diri kita. Di pagi hari ini kita yakinkan bahwa apa nanti yang akan kita temui, kejadian apa yang akan menimpa kita, semuanya itu sudah dituliskan. Sehingga tinggal nanti bagaimana kita meresponnya. Kalau kita dikasih rezeki lebih, dikasih hal-hal yang membahagiakan, kita bersyukur kepada Allah. Kita dikasih cobaan, mungkin kita dikasih ujian dalam pekerjaan kita, maka kita hendaknya bersabar. Waraddini bima qasamtahu li, dan sehingga aku bisa ridha, aku bisa rela, aku bisa puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah. Di hari itu mungkin rezekinya sekian-sekian, tidak seperti biasanya, maka dia itu. Kenapa? Itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah apa yang sudah diberikan oleh Allah terbaik. Karena mungkin bisa jadi kalau rezekinya dilebihkan, mungkin dia lupa kepada Allah. Mungkin dia tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Mungkin dia kalau di toko hari itu ramai, mungkin akhirnya dia lupa sholat. Mungkin akhirnya dia terlambat sholatnya. Ada hikmahnya pasti. Sebaliknya mungkin orang yang diberikan rezekinya lebih juga harus ingat kepada Allah. Jadi mau dikasih sesuatu yang membahagiakan atau dikasih sesuatu yang menyengsarakan, semuanya itu harus disikapi sesuai dengan aturan agama. Jangan sampai terbolak-balik. Jangan sampai kita dikasih nikmat malah lupa, malah kita foya-foya, na'udzubillah, sampai kita bermaksiat. Makanya kita dikasih nikmat itu juga merupakan ujian daripada Allah. Jadi ujian itu bukan hanya berbentuk sesuatu yang menyengsarakan saja, bukan berbentuk sesuatu yang tidak mengenakan saja, tapi bisa jadi ujian itu berbentuk nikmat. Kita dikasih harta yang banyak, akhirnya kita ada kesempatan untuk melakukan maksiat yang orang lain tidak bisa lakukan. Kita bisa untuk membeli minuman keras yang mahal harganya. Mungkin kita bisa menyewa perempuan untuk berzina, na'udzubillah, dengan adanya harta yang lebih. Dan itu kalau kita langgar, berarti kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa jadi ujian buat kita. Kita dikasih uang, kita tergoda untuk berjudi, karena ada modal. Nah, bisa jadi itu ujian buat kita. Jadi ujian itu nggak hanya berbentuk berbentuk sesuatu yang tidak mengenakan saja. Bisa jadi ujian itu berbentuk sesuatu yang bermanfaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam situasi apapun kita harus bersikap, kita harus merespon sesuai dengan aturan agama. Kemudian Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur. Ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang benar-benar dan keyakinan yang tidak berubah. Na'udzubillah, menjadi kekafiran. Jadi kita minta supaya dijaga oleh Allah dari lintasan-lintasan hati, dari perbuatan-perbuatan, dari ucapan-ucapan yang bisa mengubah keimanan kita. Wa as'aluka rahmatan
dan aku meminta kepadamu rahmat, analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, yang dengan rahmat itu aku bisa mendapatkan kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemuliaan dengan apa? Dengan beramal baik, dengan beribadah, dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan ketaatan, kita menjadi mulia. Tapi sebaliknya, kita dengan bermaksiat, kita menjadi hina, derajat kita menjadi jatuh. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda liqa'. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-fawz, keberhasilan 'inda liqa', ketika nanti bertemu dengan maut. Kita minta supaya husnul khatimah, wa sabra 'inda al-qada', dan bersabar dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa manazil syuhada, dan kita minta juga kepada Allah manazil syuhada, posisinya orang-orang yang syahid, kedudukan orang-orang yang syahid, para syuhada. Kita tahu kedudukan para syuhada ini tinggi. Wa 'aisy syuhada, dan hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang berbahagia. Ini minta semua, minta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta yang susah-susah. Wa nasra 'alal a'da, dan pertolongan terhadap musuh.